Aturan baru SEA Games bocor, Timnas Indonesia waspada. SEA Games 2023 kembali menjadi perbincangan usai menerapkan aturan baru. Sebagaimana diketahui, di ajang multi-event Asia Tenggara tersebut, cabur sepak bola Timnas Indonesia tengah menargetkan emas yang telah lama didambakan. Untuk edisi ke-32 kali ini, ajang 2 tahunan tersebut bakal dihelat di Phnom Penh, Kamboja. Dilansir dari Saha.vn, pihak penyelenggara SEA Games 2023 telah mengumumkan aturan baru untuk cabang olahraga sepak bola putra. Adapun aturan baru yang akan diterapkan adalah mengenai usia partisipasi pemain dalam cabang tersebut. Setiap tim peserta hanya diperbolehkan menggunakan pemain U22 yang lahir pada 1 Januari 2001 dan setelahnya. Di samping itu, setiap tim juga hanya bisa menggunakan 2 pemain senior yang berusia di atas 22 tahun. Hal tersebut berbeda dengan aturan yang diterapkan pada ajang SEA Games edisi sebelumnya di Hanoi, Vietnam. Kala itu Vietnam selaku tuan rumah menerapkan usia U23+3 untuk sepak bola putra di SEA Games ke-31. Namun aturan U22+2 pada tahun ini serupa dengan edisi 2019 yang berlangsung di Manila, Filipina. Dengan aturan baru tersebut, pelatih Timnas Indonesia tentu harus memutar otak karena pilihan pemain kian terbatas. Sebelumnya, PSSI sendiri telah menunjuk Indra Syafri untuk menukangi Timnas Indonesia di ajang SEA Games 2023 mendatang. Indra Syafri dipilih karena Sintayong bakal fokus untuk menjadi juru taktik Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 2023 sendiri akan diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 20 Mei hingga 11 Juni mendatang atau 3 hari setelah SEA Games 2023. Ini bukan kali pertamanya pria yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu menukangi Timnas Indonesia di ajang SEA Games. Pada SEA Games 2019 lalu, Indra Syafri merupakan pelatih Timnas Indonesia kala tim merah putih meraih medali perak. Saat itu Indra Syafri dan anak-anak asuhnya ditekuk Vietnam dengan skor telak 0-3 di partai final. Momen paling membekas kala itu ketika Evan Dimas dicederai oleh Duan Van Hau yang merupakan pemain kontroversial di Piala AFF. Pelatih pengkritik Sintayong sebelum Thomas Doll. Pertama, Paul Munster. Paul Munster pernah melemparkan kritikannya kepada Sintayong kala menangani Bayangkara FC. Dia mempertanyakan keputusan sang pelatih asal Korea Selatan tentang panggilan 2 pemainnya yakni Evan Dimas dan Adam Alis. Kedua pemain tersebut dipanggil ke Timnas Indonesia untuk playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di saat tidak bermain secara reguler di Bayangkara FC. Menit bermain yang minim membuat Munster heran mengapa kedua pemain tersebut dipanggil Sintayong. Kedua, Milomir Ceslia. Ex-juru taktik Borneo FC Milomir Ceslia pernah melontarkan kritikannya kepada Sintayong. Hal itu disampaikan olehnya karena jengkel mengenai program pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia pada September 2021, sama seperti Thomas Doll saat ini. Milomir Ceslia yang kala itu menangani PSM Makassar mengkritik bahwa para pemain Timnas Indonesia hanya diberikan materi kebugaran latihan untuk menempa fisik. Menurutnya hal yang dilakukan oleh Sintayong itu berlebihan karena para pemain Indonesia sudah memiliki kondisi kebugaran yang bagus. Ketiga, Fahri Husaini. Fahri Husaini pernah diminta untuk menjadi asisten pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun demikian dia dengan tegas menolak permintaan PSSI tersebut karena merasa Sintayong tidak lebih hebat darinya. Fahri Husaini juga berulang kali menggaungkan kritikannya kepada PSSI. Menurutnya Timnas Indonesia sebaiknya ditangani oleh pelatih lokal saja ketimbang asing.
Bertekad membela timnas Indonesia, Damian van de pemain serba bisa. Kabar menarik datang dari pemain keturunan Indonesia Belanda yang kini berkarir bersama Teslar U21, Damian van de menyatakan ketertarikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Sebagaimana diketahui, program pemain keturunan terus digalakkan oleh Sintayong di tengah sulitnya memanggil punggawa Garuda Nusantara yang membela klub Liga 1. Damian van de sendiri merupakan pemain yang biasa beroperasi sebagai bek tengah dan masih berusia 19 tahun. Sebelum bermain untuk Teslar U21, Damian telah sempat merasakan bermain bersama sejumlah klub yang berbeda. Pemain yang memiliki darah keturunan Bogor tersebut juga dikenal sebagai seorang pemain yang multiposisi. Sebab selain bek tengah, dia juga bisa ditempatkan sebagai gelandang tengah maupun bek kanan. Untuk itu, jika PSSI segera bergerak untuk menaturalisasi sang pemain, maka Damian bakal menjadi salah satu sosok yang bermanfaat bagi skuad merah putih di barisan pertahanan. Selain dibesarkan, ditempa dan juga diasah di Eropa, Damian van de juga memiliki keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh pemain asal Indonesia, yakni terkait postur badan. Dikutip dari laman Transfer Market, Damian van de diketahui memiliki tinggi badan yang menjulang yakni 191 cm. Keinginan Damian van de untuk bermain bersama timnas Indonesia tentu sangat terbuka, sebab dia memiliki garis keturunan campuran Indonesia-Belanda dari kedua orang tuanya. Sebagai informasi, ibu kandung dari Damian van de berasal dari keturunan Belanda, sedangkan garis keturunan Indonesia didapatkan dari ayah kandungnya. Menurut penuturan Damian, ayahnya sejak kecil sudah diadopsi oleh kakeknya yang berasal dari negeri kincir angin. Setelah itu dia diberikan nama keluarga van de. Selain itu, ayah kandungnya juga berasal dari Bogor, Jawa Barat, dan hal itu merujuk pada dokumen adopsi ayahnya ketika dibawa ke Belanda oleh keluarganya.